Selamat bergabung di Dandin Channel. Di channel ini, kita akan membahas seputar update perkembangan ibu kota Nusantara hingga menuju Indonesia Emas. Presiden Jokowi bertemu perwakilan Kadin dan HIPMI IKN. Kalimantan Timur, 30 Juni. Pada hari kedua berkantor di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, IKN, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak, termasuk perwakilan Kamar Dagang dan Industri Kadin, serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, daerah setempat. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Dayang Dona Faruk, mengungkapkan keinginan para pengusaha setempat agar pemerintah turut serta dalam memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Mengingat keberadaan mereka yang mengisi IKN kini dan di masa depan, Dona juga berharap pemerintah dapat mempermudah proses perizinan berusaha di IKN, terutama bagi pengusaha lokal yang berminat untuk berbisnis di ibu kota baru tersebut. Dona menambahkan bahwa para pengusaha dalam wadah Kadin dan HIPMI daerah harus diberikan peluang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Sementara itu, Ketua Kadin Balikpapan, Yasser Arafat Syahril, menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menekankan pentingnya perkembangan ekonomi dan kenyamanan di kota-kota penyangga IKN, seperti Balikpapan dan Samarinda. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui peningkatan transportasi publik. Selain bertemu dengan para pengusaha, Presiden juga dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan jajaran pengamanan dari unsur TNI dan Polri. Yasser berharap proses perizinan di IKN dapat dipermudah karena banyak pengusaha muda dari HIPMI dan Kadin yang ingin membuka usaha, seperti kafe dan rumah makan untuk memenuhi kebutuhan di IKN. Keberhasilan IKN juga tergantung pada keberhasilan pembangunan kota-kota penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda. Ini merupakan arahan dari Bapak Presiden, ujar Yasser. Presiden Jokowi menekankan bahwa partisipasi masyarakat terhadap fasilitas publik dan transportasi massal sangat penting untuk mengurangi kemacetan di kota-kota penyangga IKN. Hal ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan keberhasilan IKN secara keseluruhan. Update pembangunan IKN, ikon burung Garuda, dan persiapan Huteri. Ikon burung Garuda yang berada di kantor Presiden atau Istana Garuda di IKN tampak berbeda dari desain awalnya. Desain awal menunjukkan ikon burung Garuda berwarna hijau, namun yang sudah dipasang saat ini berwarna gelap. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono Berry, menjelaskan bahwa burung Garuda tersebut akan berubah menjadi hijau setelah teroksidasi. Burung Garuda yang ada di Istana Garuda akan berubah menjadi warna hijau setelah teroksidasi, seperti patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, ujarnya. Selain itu, Basuki juga memberikan beberapa update terkait persiapan perayaan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Kepala Staf Presiden Heru Budi Hartono menyebutkan bahwa tamu undangan upacara di IKN dibatasi hingga 1.000 orang. Basuki menambahkan bahwa 12 tower ASN dengan masing-masing 60 unit hunian telah disiapkan sebagai tempat penginapan tamu, selain hotel dan rumah dinas menteri. Dalam hal penyediaan air minum, Basuki mengungkapkan bahwa air bersih sudah mengalir di IKN, namun belum bisa diminum langsung dari keran. Saat Jokowi berkunjung beberapa waktu lalu, air tersebut belum bisa diminum langsung dari keran, jelasnya. Pihaknya juga telah meminta bantuan dari PT Sucovindo untuk mengecek kualitas air di setiap persil. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, menambahkan bahwa air minum sudah masuk ke gedung-gedung di kawasan Istana Kepresidenan. Ia menargetkan agar air minum tersebut bisa mengalir ke kawasan rumah dinas menteri dan rumah susun ASN Hankam dalam waktu dekat. Pada pertengahan bulan ini akan dilakukan groundbreaking ke-7 di IKN yang meliputi pembangunan hotel dan sektor perbankan. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Agung Wicaksono, mengatakan tanggal groundbreaking akan mengikuti jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo ke IKN. Presiden Jokowi mengatakan persiapan perayaan dan upacara HUT RI ke-79 di IKN akan terus berjalan meskipun pengerjaan konstruksi besar masih berlangsung. Persiapan 11 Agustus tidak ada masalah, kata Jokowi di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah berencana menggelar perayaan HUT Kemerdekaan RI secara hybrid di IKN dan Jakarta, di mana Jokowi akan memimpin upacara di IKN didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara upacara di Jakarta dipimpin oleh Wakil Presiden Maruf Amin, didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, juga menyebutkan akan ada syukuran kebangsaan di Jakarta untuk merayakan HUT-I pada 17 Agustus. Jokowi mengaku puas dengan progres pembangunan IKN yang terus berjalan, termasuk fasilitas dasar seperti listrik, air, dan sejumlah peralatan kantor yang dibutuhkan. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Tutup Basuki. Pemerintah kebut pembangunan bandara VVIP di IKN untuk upacara kemerdekaan. Kalimantan Timur 3 Agustus. Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI ke-79, pemerintah terus mengejar target penyelesaian berbagai proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara, IKN. Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah pembangunan bandara VVIP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pihaknya tengah mengejar target penyelesaian pembangunan kawasan parkir pesawat atau apron seluas 180-90 meter di Bandara VVIP IKN. Targetnya adalah agar pembangunan ini bisa rampung pada 4 Agustus 2024 atau sekitar 2 pekan sebelum peringatan HUT-I. Selain apron, landasan pacu pesawat sepanjang 2.200 meter dengan luas 3.000 meter persegi direncanakan selesai hingga akhir Agustus. Fasilitas ini diharapkan dapat mendukung kelancaran acara peringatan kemerdekaan yang akan dihadiri oleh tamu-tamu penting dari berbagai penjuru negeri. Kementerian PUPR juga sedang memfasilitasi akses jalan dari Bandara VIP menuju Jalan Provinsi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Rahman Arif, menyatakan bahwa kesuksesan proyek tersebut juga sangat bergantung pada situasi cuaca selama proses pengerjaan. Pengerjaan proyek ini sudah mencapai tahap yang signifikan. Namun, kita harus tetap memperhatikan kondisi cuaca yang bisa mempengaruhi laju penyelesaian proyek, ujar Rahman. Dengan persiapan yang terus dikebut, diharapkan fasilitas Bandara VVIP dan akses pendukungnya bisa digunakan tepat waktu untuk perayaan HUT RI ke-79 di IKN. Masyarakat lokal Kalimantan Timur diundang ke upacara HUT-I ke-79 di IKN. Kalimantan Timur, 3 Agustus. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa masyarakat lokal Kalimantan Timur akan diundang untuk menghadiri upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Pratikno menjelaskan bahwa mengundang peserta dari luar Kalimantan akan membutuhkan akomodasi dan transportasi dalam jumlah besar, sehingga fokus utama adalah mengundang masyarakat lokal. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar Plaza Seremoni IKN difungsikan untuk acara tersebut. Basuki menjelaskan bahwa Plaza Seremoni cukup untuk menampung 4.000 orang. Namun, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Nugroho, menyatakan bahwa undangan untuk masyarakat yang hadir di Plaza Seremoni dibatasi sebanyak 1.500 orang. Sementara itu, jumlah peserta upacara di IKN akan dibatasi sebanyak 1.000 orang pada pagi hari dan 1.000 orang pada sore hari. Heru juga menjelaskan bahwa tata upacara militer akan dilakukan di IKN pada pukul 10 WIB atau 11 WITA. Pemerintah berharap perayaan HUT-I ke-79 di IKN dapat berjalan dengan lancar dan meriah, serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam upacara bersejarah tersebut. Terima kasih telah menyaksikan update terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan update menarik seputar pembangunan dan infrastruktur di Indonesia. Saya Dandin, sampai jumpa di video selanjutnya.